Hai, namaku Rizky dari UT Bandar Lampung dengan NIM 05358063. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ditugaskan oleh tutor saya yaitu membuat tugas praktik atau kuliah jaringan komputer. Yang dimana ini tugasnya bisa dilihat di layar. Sini saya di video ini akan menjelaskan tugas mengenai fungsi untuk command prompt. Di sini tugasnya ada 20 fungsi yang saya harus praktikkan. Bisa kelihatannya di layar. Oke, kita lanjut praktik aja. Oke. Jadi di praktek ini saya ditugaskan untuk menjelaskan fungsi CD. Oke. Jadi CD ini sebenarnya fungsinya untuk mengganti direktori atau folder gitu yang mau kita aktifkan. Misalkan saya mau aktifkan jadi dia pindah ke D gitu. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu CLS ya. Jadi CLS ini sebenarnya fungsinya untuk membersihkan layar command prompt sih. Nih, udah bersih seperti di awal. Oke, kita lanjut ke perintah ketiga, yaitu ada CLS atau slash tanda. Jadi fungsinya ini sebenarnya lebih ke menampilkan informasi gitu, bantuan dari fungsi CLS gitu. Kita coba aja langsung. Nah, ini udah kelihatan ya informasinya. Jadi maksudnya dari CLS itu apa sih fungsinya gitu? Ya ini clear to screen, yaitu membersihkan layar dari command prompt gitu. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu dir tandanya. Jadi fungsinya ini sebenarnya sama kayak CLS tandanya gitu. Ini sebenarnya nampilin informasi, tetapi ini khusus untuk fungsi dir gitu. Kita coba aja. Nah, begini berikut tampilannya, ada banyak ya fungsi-fungsi dari dir gitu. Kita lanjut ke 5, yaitu ipconfig. Apa sih ipconfig ini? Fungsi ipconfig itu menampilkan informasi IP address dari dasar komputer gitu, seperti alamat IP, subnet mask, gateway default untuk setiap jaringan yang aktif di komputer saya. Coba ipconfig. Nah, informasi IP address saya. Kita lanjut lagi ke ipconfig all, yaitu materi ke-6. Hampir sama seperti ipconfig, tetapi ini lebih detail sih, lebih menampilkan informasi lebih detail seperti DNS, MAC address atau alamat fisik dan lain-lain. Kita coba langsung ipconfig/all. Nah, ini bisa dilihat ini lebih detail daripada sebelumnya. Ini lebih detail. Oke. Sampai alamat adapter Bluetooth juga ditampilkan. LAN, adapter WiFi, LAN, segala macam. Nah, kurang lebih segitu. Mungkin lanjut ke materi ke-7, yaitu ipconfig. Ya, ini sebenarnya sama kayak dir slash tantanya tadi atau CLS slash tantanya. Ini sebenarnya nampilin informasi sih, lebih ke menampilkan informasi bantuan tentang perintah dari ipconfig. Nah, ada banyak nih. Ada hanya yang menampilkan display tadi, terus ada all, release, renew, flash, segala macam ditampilin sih. Fungsi-fungsi dari ipconfig itu apa aja gitu, ada banyak. Kemudian kita lanjut ke materi ke selanjutnya, ke-8 ya, ipconfig release. Jadi ipconfig release, jadi apa sih fungsi ipconfig release ini? Sebenarnya fungsinya untuk mengutus alamat IP yang sedang digunakan sehingga komputer tidak memiliki IP address lagi untuk sementara waktu. Jadi sebenarnya ini mau saya praktikkan langsung, tapi ini kalau misalkan saya putus layar
kamera saya putus juga gitu. Kita langsung aja, karena saya pakai kamera menggunakan HP jadi koneknya pakai wifi, jadi kalau saya praktekkan IP config release ini langsung keputus, sehingga saya tidak punya iPad. Oke, kita lanjut ya. Tadi karena saya menggunakan IP config release jadi internet saya putus ya, karena ini IP nya putus. Oke, selanjutnya karena tadi IP saya diputus, maka saya harus membuat IP config release, renew yang artinya ini meminta IP baru dari server DHCP. Ini saya sudah connect kembali ya ke internet saya, ke koneksi saya. Kemudian kita lanjut ke nomor 10, yaitu IP config display DNS. Config, sorry. Apa sih fungsi dari IP config display DNS ini? Jadi fungsi ini adalah menampilkan cache DNS lokal atau catatan situs yang pernah saya akses gitu. Kita coba contohnya. Nah, inilah cache atau DNS lokal yang atau situs yang pernah saya akses. Ada banyak ya. Ini fungsinya menampilkan atau menampilkan situs-situs yang pernah saya akses gitu. Oke, kita lanjut ke 11, yaitu IP config flash DNS. Apa sih fungsi IP config flash DNS ini? Yaitu menghapus ini DNS lokal, cache DNS lokal ini. Kita coba ya. Coba kita tampilkan lagi apakah terhapus. Perintah sudah selesai sih. Successfully flushed the DNS resolver cache. Ini sudah selesai. Kita sudah benar. Coba display ya. Kita coba display DNS. Nah, no records nih. Ini sudah dihapus ya. Oke, berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke IP config 12, IP config register DNS. Oke. Apa sih fungsi dari IP config register DNS? Yaitu mendaftarkan ulang ya nama komputer ke server DNS. Kita coba. The request operation requires live session. Artinya ini sudah berhasil didaftarkan. Kita lanjut ke ping ya. Ini jadi saya jelaskan sedikit. Jadi fungsi dari ping itu menguji ya, sebagai penguji untuk koneksi antara dua host. Jadi ping ini sebenarnya untuk mengukur waktu yang dibutuhkan paket data agar mencapai host yang dituju. Misalkan saya mau cek ping Google gitu. Nah, ini pingnya muncul ya, kira-kira ping masing-masingnya itu ada 52 milisekund, 55, 51, 52 ya. Inilah ping jarak dari host saya, komputer saya ke hostnya. Untuk ngecek, untuk mengukur pakai data. Coba kita cek ke e-learning UT gitu. Learning UT kita coba.
sedikit lebih lambat dari ke Google ya. Jadi fungsi dari ping itu ya untuk menguji gitu koneksi antara host saya, komputer saya ke host yang 7. Yang dimana ini saya tes ke Google dan ke e-learning. Kita lanjut ke netstat atau network statistik. Ini menampilkan koneksi jaring aktif dan port yang digunakan. Kita coba langsung netstat. Inilah tampilannya. Ada banyak IP dan port-port yang digunakan. Kita lanjut ke soal 15 yaitu tracer. Jadi tracer ini untuk digunakannya untuk melacak jalur yang melalui paket data dari komputer Anda ke host. Kita coba ya. Tracer. Nah, fungsi-fungsi dari tracer. Coba kita tracer. Misalkan saya coba ke e-learning gitu ya. Kita untuk di fungsi tracer ini melacak jalur gitu, pakai data dari komputer saya ke host e-learning. Ini. Nah, ini udah selesai dari fungsi dari tracer itu sendiri. Nah, jadi ada 23 jalur yang dilalui paket data komputer saya ke host e-learning UT. Ini lumayan panjang tadi prosesnya, tracer komplit. Oke. Ini saya coba bersihkan dulu biar kelihatan bersih. Oke, kita lanjut ke selanjutnya itu add ping. Ini sebenarnya sama kayak fungsi ping dan tracer. Jadi ini gabungan antara ping dan tracer. Kita coba google.com. Jadi ini sebenarnya hampir sama sih, sama kayak ping, sama kayak pet gitu. Tracer, sorry. Ini informasi, jadi dia menampilkan informasi dari ping dan juga menampilkan informasi dari jalur petnya itu. Oke. Dan menampilkan pingnya, menampilkan jalurnya lebih detail. Jadi ini gabungan aja sih sebenarnya, sama aja kayak ping dan tracer. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu NSLookup ya. Ini fungsinya itu mengecek informasi DNS dari domain. Misalnya saya pengen coba e-learning coba tracing DNS ya, tracing informasi DNS ya, e-learning ya. Inilah dari fungsi dari NSLookup ini ya, menampilkan informasi DNS gitu yang kita pengen lihat DNS dia. Ini ada e-learning, jadi menampilkan informasi DNS. Kita lanjut ke root. NetSH ya. Jadi NetSH ini atau disingkat atau panjangnya itu network cell, untuk menampilkan, mengatur, dan mengelola semua aspek konfigurasi jaringan gitu. Kita coba. Ini banyak ya perintah-perintah dari NetSH atau networking cell. Singkatnya sih ini untuk manipulasi konfigurasi jaringan gitu. Oke, kita lanjut. Karena kita mau lanjut, kita quit ya. Ini ada perintah quit exit to program. Oke, quit. Balik lagi ke 19 yaitu root. Ini
fungsi dari root yaitu melihat dan mengubah table routing jaringan. Coba, ini hasilnya. Root. Oke, ya ini hasil dari root. Ada banyak perintah dari root, itu ada banyak ya, ada strip F, strip P, 4 dan lain-lain ya, ada banyak. Kita lanjut ke terakhir ya, ada itu fungsi net. Jadi ini sebenarnya perintah umum ya, yang dimiliki banyak subperintah. Contohnya itu ada net user, ada net account. Nah, kita coba. Nah, ini ada perintah umum. Misalkan kita apa sih mau kita tampilkan tuh? Misalkan saya pengen tampilkan account, net account. Net account. Nah, inilah informasi yang ditampilkan. Misalkan saya mau net user gitu, kan ada user ya, net user, nah, user akun, ini nama laptop saya yang saya gunakan hari ini. Oke. Ya, jadi fungsinya ini sebenarnya perintah untuk mengolah sumber daya jaringan sih sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya untuk tugas praktik 2 jaringan komputer. See you.